وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wa hadirat jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kembali kita senantiasa memperbanyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa datang ke tempat yang insyaallah berberkah ini. Tentunya tujuan utama kita adalah berupaya untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang datang setelah mereka dan berupaya untuk mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya dapat pesan ini membawakan Isra Mi'raj. Saya bingung sih, tadi saya tanya ini mau dibawa Isra Mi'raj atau Maulid? Ya. Tapi dia bilang Isra Mi'raj, sudah kalau begitu. Ya, tidak masalah. Ya. Pembahasan tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah pembahasan yang memang sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Dan saya kira itu sudah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Marzuki Umar, karena beliau sebenarnya bawa materi sejarah atau sirah Nabawi. Saya tidak tahu kita apa dibagi. Syama'il. Oh, Syama'il dia ya. Ibnu Hisham atau Mubarak Furi, Safi Rahman. Ya. Baik. Insyaallah kita akan belajar bersama pada malam hari ini bagaimana kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang luar biasa yang menyebabkan beliau semakin didustakan oleh orang-orang Quraisy karena mendatangkan suatu berita yang tidak masuk akal bagi mereka. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di samping adanya tujuan yang sangat besar dari perjalanan ini, kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diperjalankan dalam Isra Mi'raj ini memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kejadian daripada Isra dan Mi'raj ini. Kenapa dikatakan dalam kondisi yang sangat sedih? Karena sebelumnya peristiwa mendahului Isra Mi'raj itu adalah kematian 2 orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah istri beliau, istri pertama. Siapa itu namanya? Khadijah binti Khuwailid. Ya.
meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berselang lama meninggal juga paman beliau yang selama ini memberikan pembelaan kepadanya, ya, semenjak beliau berdakwah di Mekah. Nah, maka dengan meninggalnya Abu Thalib ini, paman beliau, itu menjadikan bagi orang-orang Quraisy semakin banyak kesempatan dan lebih leluasa untuk melakukan tekanan-tekanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu sangat bersedih dengan kepergian daripada paman beliau Abu Thalib. Ya. Maka sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya di antara hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah sekaligus untuk memberikan tasliyah, semacam hiburan kepada Rasulullah SAW supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dengan kematian dua orang yang sangat dekat. Nah, sebagai ulama ahli sejarah mengatakan bahwasanya tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan Nabi SAW. Ini sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dimaksud dengan Isra Mi'raj ini? Isra itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Inuriyahu min ayatihi, untuk memperlihatkan kepadanya tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka makna Isra di sini itu adalah memperjalankan di waktu malam. Nah, itu bahasa kata Sara Yasri. Sara Yasri artinya berjalan di malam hari. Asra memperjalankan, ya, memperjalankan di waktu malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Dia memperjalankan Nabi kita dari kota Mekah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dahulu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau perjalanan normal itu biasanya 1 bulanan baru sampai ke sana, ya, dari Mekah menuju Palestina. Ini 1 malam, tidak sampai 1 malam malah, ya. Nah, kenapa yang seperti itu? Ya seperti kita lihat apa yang dikendari oleh Rasulullah SAW. Kemudian Mi'raj, Isra Mi'raj. Ya. Sebenarnya Mi'raj itu artinya adalah tempat naik. Ya. Bisa juga alat yang dipakai untuk naik. Ya, karena kalau naik itu artinya ya'ruj, al-uruj namanya. Kalau mau pakai kata fi'il atau kata kerjanya, ya, atau kata masdar dari kata kerja, sama dengan Isra tadi kan perjalanannya. Kalau mau pakai kata kerjanya, Mi'raj itu artinya adalah al-uruj, kenaikan, tapi dipakai Mi'raj, ya. Dari Mi'raj itu bisa bermakna alat yang dipakai, juga bisa dimaknai dengan kaifiyat,
tata cara Nabi SAW naik, ya. Kata-kata al-aruj dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika menyebutkan naik turunnya para malaikat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'ruj kata araja, ya'ruj. Para malaikat dan ruh itu naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam satu hari yang kadarnya itu menurut kita adalah 50.000 tahun. Ya. Amin. Ya. Berarti lebih jauh lagi dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa itu yang harusnya 1 bulanan ditempuh tidak sampai 1 malam. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit berapa tahun? Harusnya ditempuh 50.000 tahun kalau perjalanan normal. Ya, kalau perjalanan normal naik onta, ya, ke langit ke-7. Seandainya orang naik onta naik ke-7 itu 50.000 tahun baru sampai ke atas. Sudah berapa orang cucunya itu kira-kira? Ya. Ini 1 malam perjalanannya, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan Sidratul Muntaha itu di atasnya lagi alam malakut. Kalau malaikat kan hanya sampai ke alam malakut saja kan, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja ketika Nabi SAW hendak naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak bisa naik lagi. Berarti di atasnya lagi itu 50.000 tahun, jaraknya 20 tahun itu. Ya. Ini perjalanan Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga memang kalau mau pakai logika, pakai akal bagaimanapun tidak akan terima itu. Ya. Kalau beragama itu hanya pakai logika kita, maksudnya logika pikirannya. Tapi kalau pakai logika keimanan ya masuk. Ya. Karena yang namanya beragama itu kan tidak harus selalu pakai logika berpikir, ya. Ketika logika pikiran itu sudah mentok, maka yang berbicara itu adalah logika keimanan, ya, percaya terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi ini merupakan bentuk mukjizat. Maka disebutkan di sini zarwatut takrim, ya, puncak pemuliaan Allah terhadap Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak pernah diceritakan ada Nabi yang melakukan Mi'raj, ya. Yang ada itu kan Nabi yang terbang dengan kendaraan angin kan, entah senggokong, ya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, itu kalau terbang dari selatan ke utara itu cepat sekali. Guduhu wa syahru wa ruwahu wa syahru, ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya perjalanannya di waktu pagi itu Nabi Sulaiman itu menempuh perjalanan yang bisa ditempuh dalam 1 bulan. Nah, berarti Nabi Sulaiman itu kalau berjalan, seandainya berjalan dari Palestina ke Mekah itu 1 pagi. 1 pagi itu sampai ke sana. Begitu juga dengan waktu sorenya. Ketika melakukan perjalanan waktu sore, itu bisa menempuh perjalanan yang harus ditempuh secara normal 1 bulan juga. Jadi dalam 1 hari itu bolak-balik itu bisa menempuh perjalanan untuk 2 bulan. Ya. Itu kalau pakai kendaraan angin, ya. Maka apa yang kendaraan Rasulullah ini ternyata lebih hebat daripada kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat. Ya. Dalam kitab ini disebutkan Allah Azza wa Jalla arada an yutiha li rasulihi fursatan al-ittila' ala al-mazahir al-kubra li qudratihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan
memberikan kesempatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan secara zahir, ya, secara langsung kebesaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yamla qalbahu siqatan fihi wastinadan ilaihi, wa hatta yazdad quwwatan fi muhajamati sultanil kufri al-qa'im fil ardh. Ya. Sehingga hati nabinya ini, hati Rasulullah SAW dipenuhi dengan kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Istinad itu bersandar dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita ini memiliki kekuatan dalam hatinya itu untuk menghadapi segala macam bentuk tekanan-tekanan dari orang-orang kafir. Karena kan semakin kuat tekanan orang kafir itu ketika Abu Thalib meninggal dunia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya yang berada di alam atas untuk menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kekuasaannya orang-orang kafir di dunia ini, di bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama hadasa li Musa alaihi salam qad sya'allahu an yuriyahu ajaib qudratihi, ya, sebagaimana apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam bentuk mukjizatnya ketika semua orang pada zamannya itu sangat kagum dengan kekuasaan Firaun laknatullah alaihi dan tidak ada yang berani melawan Firaun itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya kalau Allah berkehendak, bagaimanapun kebesaran seseorang, kekuasaannya seseorang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamkan kan Firaun. Ya. Dan orang kafir ini di Mekah tidak sama dengan Firaun. Ya, tidak sama dengan Firaun. Yaqul al-Ustaz Abdul Hasan An-Nadawi, disebutkan di sini oleh pengarang Al-Ustaz Abdul Hasan An-Nadawi mengatakan, lam yakun al-Isra mujarradu hadisin fardiyyin basitin ra'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatil kubra wa tajalla lahu malakutas samawati wal ardi musyahadatan wa ayanan, bal ziyadatan ala dzalika istamrat hadhihi rihlah nabawiyyah al-ghaibiyyah ala ma'adin daqiqatin katsirah. Beliau menyebutkan di sini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini bukan sekadar peristiwa yang bersifat pribadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan jelas malakut, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi secara langsung, ya. Akan tetapi lebih daripada itu, perjalanan yang sangat menakjubkan ini mengandung begitu banyak makna-makna yang bisa kita petik, ya. Faqad dammat qissat al-Isra wa a'lanat as-suratani al-karimatani allatani nazalata fi sya'nihi. Sesungguhnya kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam 2 surah. Ya, dalam 2 surah yang menjelaskan bagaimana prosesi daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya dari Mekah ke Palestina. Kemudian dalam surah An-Najm Allah juga menyebutkan bagaimana peristiwa yang terjadi di langit, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di sini, ya, panjang komentar beliau. Tapi kita tidak masalah, kita bisa riwayat dari perjalanan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan saja langsung hadisnya. Dari sini ada beberapa riwayat disebutkan.
Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah. Ya. Anna Nabiyallahi haddatsahum an lailatil fusriya bihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ya kepada para sahabat tentang suatu malam ketika beliau diperjalankan di malam hari. Rasulullah mengatakan bainama ana fil hatim, ketika saya berada di Al-Hatim. Ya, Hatim ini tempat ya antara rukun Yamani di Ka'bah ya, antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Itu disebut dengan Hatim dulu ya. Jadi Rasulullah berada di situ. Beliau mengatakan Rubbama qala fil hajari muttaji'an atani atin faqad ya. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau pernah mengatakan saya berada di dekat Al-Hajar, Hajar Aswad, sementara berbaring tiba-tiba ada yang mendatangi saya. Ya. Qala wa sami'tuhu yaqul, lalu saya mendengarkannya mengucapkan fasyaqqa ma baina hadhihi ya faqultu lil jarub huwa ila janibi ma ya'ni bihi qala min sakrati nahrihi ila sya'ratihi ya. Orang yang datang itu mengatakan bahwasanya hendaklah dibelah dari sini sampai ke sini. Ya, apa yang dibelah itu ya. Kemudian ada yang mengatakan dari sagrah tanah itu ada di sini, tulang di bagian leher ya, sini dibelah ila sya'ratihi sampai ke dekat kemaluan. Nah, yang datang ini malaikat ya, yang ingin membelah dada sampai ke perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasala disebutkan di sini Rasulullah sallallahu fastakhraja qalbi summa utiya bi tistin min zahabin mamlu'atun imanan ya. Kemudian hati saya dikeluarkan ya oleh malaikat ini. Kemudian didatangkanlah sebuah nampang yang berisi dengan emas yang dipenuhi dengan keimanan ya. Faghasala qalbi summa hasyiya summa uida, maka orang itu pun membersihkan, mencuci hati saya ya, kemudian dikembalikan hati itu ke tempatnya. Ini prosesnya pembersihan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan ya, diberangkatkan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang ingin mendapatkan banyak hikmah dalam sebuah perjalanan rihlah, termasuk dalam menuntut ilmu, itu harus membersihkan hati dulu supaya mudah menerima ilmu. Ya. Summa utiyat bidabatin dunal bagal wa faqal himar abyad. Lalu dia mengatakan didatangkanlah sebuah kendaraan tunggangan yang besarnya itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar sedikit daripada keledai. Warnanya warna putih. Ya. Faqala lahu al-jarud huwa al-buraq ya Abu Hamzah, qala Anas na'am. Maka salah satu riwayat hadis ini mengatakan al-jarud ya. Apakah itu disebut dengan burak wahai Abu Hamzah? Burak ya. Anas mengatakan na'am. Ya, itu adalah disebut dengan al-burak. Berarti nama kendaraannya itu burak namanya ya. Tapi yang digambar itu kan ada burak, wajahnya wajah wanita pakai sayap. Saya tidak tahu itu keterangan dari mana ya. Ya. Tapi Anas mengatakan na'am yada'u khatwahu inda aqsa tarafihi. Ya, kendaraan Nabi itu kata Anas bin Malik. Ya, ini tentu Nabi menceritakan kepada Anas ya.
Dia mengatakan bahwasanya itu burak itu kalau sekali melangkah itu ujung kakinya itu sampai di penghujung pandangannya. Jadi sekali melangkah itu melompat begini. Kaki depannya sudah di penghujung pandangannya satu kali melangkah. Nah ini. Fahumintu alaihi fantalaka bi Jibril hatta atitu as-samaa ad-dunya fastaftah. Maka saya pun dibawa oleh malaikat Jibril dengan itu, bersama dengan malaikat Jibril sampai saya mendatangi langit dunia. Ini sudah diringkas ya ceritanya. Tadi kan sampai ke dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada ceritanya situ lagi ya. Cuman ada ceritanya beliau sempat salat di sana. Ini dalam riwayat lain disebutkan di riwayat Muslim bahwasanya beliau mengatakan utiyat al-burak wa huwa dabatun abyadun tawilun, ya, didatangkan sebuah kendaraan yaitu burak. Dia adalah kendaraan atau hewan yang warna putih dan panjang, ya, panjang. Farakibtu hatta atitu Baitul Maqdis. Ya, maka saya pun mengendarainya sampai datang ke Baitul Maqdis. Ya. Farabattuhu bil hilqah, maka saya pun mengikatnya di pintu Baitul Maqdis. Allati yarbituhu bil anbiya, yang mana nabi-nabi terdahulu sudah terbiasa mengikat kendaraannya di situ. Jadi di Maqdis ada namanya al-halqah. Itu halqah itu kayak cincin ya atau apa? Cincinnya pintu itu ya, biasa dipakai menarik. Nah, itu dipakai untuk mengikat kendaraan di situ. Summa dakantul masjid fa shallaitu fi rak'ataini. Kemudian saya masuk untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat di sinilah yang sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya dia mengimami para nabi. Ya. Nah, tapi di dalam riwayat Imam Bukhari dia disingkat. Jadi dia tidak sebutkan peristiwa perjalanan ke Baitul Maqdis. Langsung dikatakan oleh sini, ketika malaikat Jibril bersamanya naik ke langit dunia, fastaftaha. Ya, maka Jibril alaihissalam meminta izin dibukakan pintu langit. Qila man hadza? Qala Jibril. Maka dikatakanlah oleh penjaga pintu langit dunia, siapakah ini? Maka Jibril mengatakan Jibril. Orang itu yang penjaga mengatakan, "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Ya. Qila wa qad ursila ilai. Maka penjaganya mengatakan, apakah dia telah diutus? Ya, maka dia mengatakan iya. Ya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'ah. Ya, maka penjaga pintu langit ini mengatakan marhaban bihi, selamat datang. Ya. Selamat datang karena sungguhnya dia adalah orang yang terbaik mendatangi pintu ini. Ya. Makhluk yang terbaik mendatangi pintu langit. Fafutiha, maka dibuka pintu langit dunia. Falamma khalastu fa iza fiha Adam. Ketika saya melewati pintu itu ternyata di dalamnya ada Nabi Adam. Ya, Nabi Adam salam. Faqala hadza abuka Adam fasallim alaihi, fasallamtu alaihi faradda salam. Maka Jibril mengatakan ini adalah bapakmu Nabi Adam, berikanlah salam kepadanya. Maka saya pun bersalam kepadanya dan dia menjawab salam saya, dan dia mengucapkan marhaban bil ibni salih wan nabiyus salih. Ya, ada mengatakan selamat datang wahai cucu yang soleh, nabi yang soleh. Ya. Nabi Adam sudah kenal ya, sekalipun tidak pernah ketemu ya, tapi sudah dipertemukan dalam roh, dalam alam roh ya. Kemudian Rasulullah mengatakan summa sa'ida bi hatta atas sama as-sani fastaftah. Ini saya bacakan saja karena kalau dibaca bahasa Arabnya panjang ya. Kemudian setelah itu kami lanjutkan perjalanan. Ketika sampai ke langit ke dunia, Jibril minta izin ya kepada penjaga langit yang kedua. Ya, langit kedua. Maka dikatakan siapakah ini? Jibril mengatakan saya. Kemudian dikatakan siapa bersamamu? Dia mengatakan Muhammad. Kalau dikatakan lagi apakah dia telah diutus? Ya, maka Jibril mengatakan iya. Sama pertanyaannya dengan di langit pertama.
Maka malaikat penjaga pintu langit kedua pun mengatakan marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Ya, selamat datang kepadanya, sesungguhnya dia adalah hamba yang paling baik mendatangi pintu ini. Fa futiha, maka dibuka juga pintu langit kedua. Falamma khalastu idza Yahya wa Isa wa huma ibnal khala. Ketika dibuka pintu kedua ini, ternyata di situ ada Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan keduanya adalah sepupuan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima fasallamtu. Maka Jibril mengatakan, ini adalah Yahya dan Isa, berikanlah salam kepada keduanya. Maka saya pun berikan salam kepadanya, dan keduanya pun menjawab salam saya dan mengucapkan marhaban bil akh as-salih wan nabiyus salih. Ya. Selamat datang wahai saudara yang soleh, nabi yang soleh. Singkatnya, ketika naik ketiga sama tadi peristiwanya. Dialog antara Jibril dengan penjaga pintu langit ketiga. Kata Rasulullah, ketika dibuka pintu langit ketiga ini, ya, maka boleh bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka beliau pun memberikan salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menjawab dan berkata marhaban bil akh as-salih wan nabiyus salih. Ya, selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Naik lagi ke langit yang keempat. Ya, naik keempat sama percakapannya. Ya. Ketika Nabi SAW melewati pintu langit keempat, boleh bertemu dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris alaihissalam boleh memberikan salam, dan Nabi Idris menjawab salamnya. Kemudian boleh lanjut naik ke langit yang kelima. Kemudian melewati percakapan yang sama dengan penjaga pintu yang sebelumnya. Kata Rasulullah, ketika dia melewati pintu langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun, maka beliau pun memberikan salam kepadanya. Kemudian lanjut lagi ke langit keenam. Ya, Jibril meminta izin sebagaimana sebelumnya. Ketika dibuka pintunya, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, hai Musa. Maka beliau pun memberikan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam beliau. Kata Rasulullah SAW, falamma tajawaztu baka. Ya. Ketika saya melewati Nabi Musa ini, sudah mau berangkat ke atasnya lagi, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Ya. Qila lahu ma yabkik, maka dikatakan kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Qala abkini anna gulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsara mimman yadkhuluha min ummati. Ya. Musa mengatakan, saya menangis karena ternyata ada nabi setelah saya diutus, seorang pemuda yang ternyata umat itu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Ya, sementara kan Nabi Musa yang bawanya Bani Israel kan banyak sekali tuh, puluhan ribu. Ya. Tapi ternyata umatnya Nabi SAW jauh lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa yang masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketujuh. Jibril pun meminta izin. Maka terjadi percakapan yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan atau bersabda, ketika beliau melewati pintu langit ketujuh ini, ternyata beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi beliau ini langit yang ketujuh. Ini merupakan langit yang tertinggi, ya, langit yang ketujuh. Ini sebenarnya kalau riwayat-riwayat itu ada beberapa kisah-kisah, cerita-cerita yang terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Nabi SAW. Cuma di sini diringkas semua, diringkas semua. Kemudian summa rufi'at li sidratun fa idza nadquha misla kilalil hajarin wa idza waraquha misla adhanil fiyalah. Rasul mengatakan, kemudian
rufi'at ini artinya diangkat untukku, ya. Ini jadi seolah-olah Sidratul Muntaha itu diangkat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menaiki Sidratul Muntaha tersebut. Ya, sementara malaikat Jibril itu tidak mau naik lagi di situ. Ya, karena dianggap makamnya di situ bukan lagi makamnya malaikat di situ. Ya, Sidratul Muntaha ini. Dan Rasulullah SAW menggambarkan sebagian daripada sifat sidrah ini. Bahasa Arab itu kalau dikatakan sidr, sidr itu artinya apa artinya sidr? Ya, apa artinya sidr? Yang sering dipakai orang obat itu, ya, bidara. Ya. Ada kemiripan namanya ya dengan bidara. Ya. Sidratul Muntaha. Ya. Rasul menggambarkan bagaimana itu sidrah. Boleh mengatakan fa idza nabquha misla kalali hajar. Ya. Ternyata buah daripada sidr ini itu seperti kalalu hajar. Ya, apa Kanalul Hajar ini? Kanalul Hajar itu sebuah perkampungan, ya, yang berada di daerah Bahrain. Ya, sebutnya Kanalul Hajar. Ya, maksudnya buahnya itu sangat besar. Ya, sampai buahnya seperti sebuah perkampungan. Ya. Sidra itu pohon, ya. Sidra itu pohon. Dan daunnya itu lebarnya seperti daun telinga gajah, ya. Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala hadhihi sidratul muntaha. Maka Jibril mengatakan itu adalah sidratul muntaha. Wa idza arba'atu anhar, dan dari pohon itu ternyata ada 4 sungai yang mengalir dari pohonnya. Ya. Nahrani batinani wa nahrani zahiran. Ada dua sungai yang nampak dan 2 sungai yang tidak nampak. Jadi 2 sungai yang nampak, 2 sungai yang tidak nampak. Faqultu ma hadha ya Jibril? Qala ammal batinani fa nahrani fil jannah wa amma az-zahirani fan nil wal furat. Thumma rufi'a li al-baitul ma'mur. Maka saya mengatakan kepada malaikat Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril? Maka Jibril mengatakan, adapun sungai yang tidak nampak itu adalah 2 sungai dalam surga. Maksudnya dari pohon itu mengalirkan 2 sungai menuju ke surga. Ya, itu juga disebut dengan 2 sungai yang tidak nampak. Adapun sungai yang nampak itu yang mengalir ke dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Eufrat. Ya, dan itu hulunya itu sampai ke mana? Sidratul Muntaha. Wallahu alam, ya. Tapi ya begitu diceritakan oleh Jibril, dan katanya sampai sekarang memang tidak pernah ada orang yang menemukan itu di mana hulunya sungai Nil dan sungai Eufrat. Jadi tahu di mana hulunya. Ya. Ya, summa rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Kemudian saya pun diperlihatkan Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur diceritakan oleh Nabi kan? Pernah diceritakan Nabi bahwasanya Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Ya, para malaikat sama di Ka'bah, ya. Kalau ini ada Ka'bah, di atas itu di langit 7 ada Baitul Ma'mur. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap hari di situ malaikat yang masuk untuk tawaf itu adalah 70.000 malaikat. Setiap hari, ya, satu hari 70.000 malaikat dikasih kuota oleh Allah SWT. Kuotanya hanya 70.000. Ya, kalau kita kan ada kuota haji, ya. Kalau malaikat punya kuota tawaf di Baitul Ma'mur itu satu hari 70.000 malaikat. Kata Rasulullah SAW, ini 70.000 malaikat ini itu hanya punya satu kesempatan sampai hari kiamat. Jadi kalau menghitung malaikat, caranya menghitung malaikat itu gampang sebenarnya. 70.000 kali
umur alam ini. Ya. Dihitung berapa jumlahnya malaikat? 70.000. Berarti kan kalau 2 hari sudah berapa? 140.000. Kalau 10 hari 700.000. Ya, itu begitu terus, silakan itu sampai dapat ya berapa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan malaikat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, kemudian Rasul mengatakan summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Kemudian didatangkan kepada saya satu bejana yang berisi khamar, satu lagi yang berisi susu, satu lagi yang berisi madu. Yang mana Nabi Muhammad SAW? Ya, beliau mengatakan fa akhadtul laban. Ya, maka saya pun memilih susu. Ya. Faqala hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuk. Ya, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, itu adalah fitrah yang engkau akan berada di atasnya dan umatmu. Ya. Jadi itu yang akan dipilih oleh Rasulullah, dipilih juga oleh umatnya. Alhamdulillah Rasulullah tidak pilih khamar. Ya. Jadi mabuk kita semua kali pilih khamar. Ya. Suma furidat alayya as-salat 50 salatan. Nah ini. Kemudian diwajibkan kepadaku setelah itu salat. Ya, berapa salat? 50 kali salat dalam sehari semalam. Ya. Nah, ini ceritanya panjang ya. Rasulullah bolak-balik. Ketika beliau setelah itu turun, Nabi Musa, ketika sampai ke Nabi Musa mengatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Maka Rasulullah mengatakan, ya saya perintahkan melaksanakan sholat. Berapa kali? 50 kali. Musa kaget, Pak. Kalau engkau jika mampu 50 kali sholat itu setengah mati. Ya, umatku saja yang besar-besar begitu, kuat-kuat, tidak mampu mereka. Kembali kepada Tuhan meminta keringanan. Rasulullah kembali ke atas, minta. Maka beliau diberikan keringanan, dikurangi 10. Satu riwayat mengatakan bahwasanya dikurangi 5. Dan masing-masing ada riwayatnya. Ada 5 dikurangi 5, 5 sampai sisa 5. Ada yang 10 dikurangi 5 baru tinggal 5. Ya. Tapi intinya selama setiap kali dikurangi oleh Allah itu, ketika Nabi datang ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan masih berat itu bagi umat Muhammad. Kembali lagi ke atas. Ini orang tidak percaya. Apa yang tidak percaya bilang, masa Rasulullah itu madam bandir gara-gara sholat. Ya. Tapi ini hikmahnya apa jemaah sekalian? Ini hikmahnya sangat besar. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu bahwasanya sebenarnya kita yang melaksanakan sholat itu sudah diskon. Rasulullah itu sudah berkorban bolak-balik naik turun itu, menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian dengan umatnya. Ya, makanya ketika tinggal 5 kali sholat semalam itu Nabi Musa kan masih menyuruh kembali lagi ke atas. Ya. Kembali lagi Muhammad, tidak mampu umat itu, berat bagi umat. Rasul mengatakan saya sudah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali saya bolak-balik, masa 5 kali saya semalam tidak mampu umat saya. Ya. Tapi nyatanya begitu. Ya, masih banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat. Padahal tinggal 5 kali sehari semalam. Ya. Ya, dan ini endingnya itu kata Rasulullah SAW itu endingnya itu ketika Isra Mi'raj adalah menerima perintah sholat. Ya. Ada juga dari riwayat lain, tapi kita tidak bisa bacakan semua karena waktu yang terbatas. Terakhir kita ambil saja pelajarannya dari perjalanan ini disebutkan dalam sirah ini. Apa pelajaran bisa diambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini? Ya. Yang pertama, takrimullah ta'ala lin nabi ala sabrihi. Ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kesabarannya dalam berdakwah di kota Mekah, ya, sampai meninggalnya orang-orang yang terdekat dan disayangi oleh beliau, ya. Yang kedua, at-tamhisu li rijali da'wati lil istidad lil hijrati wa bina'id daulah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang yang siap untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap untuk berhijrah demi untuk menyusun kekuatan umat Islam. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj ini, kentara di situ siapa yang betul-betul yakin dengan nubuah Nabi SAW dan siapa yang ragu-ragu. Langsung terpisah itu. Ya. Siapa yang percaya? Satu malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 lagi, akal mana bisa percaya itu? Ya, seperti itu. Akhirnya orang yang setengah-setengah iman, dia tidak mau ini, akhirnya mundur, tidak mau lagi ikut kepada Rasulullah SAW. Apalagi muncul lagi. Bahkan ketika Rasulullah SAW menggambarkan ketika perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kan dia sempat ketemu dengan beberapa rombongan pedagang. Ya, mereka menemui Rasulullah. Dia pun ketemu, Rasulullah melihat mereka. Dan Rasulullah menggambarkan kepada mereka bahwasanya rombongan si fulan itu sempat ontanya itu ada yang hilang, lalu mereka mencarinya di tempat ini. Silakan kalian tanyakan kalau mereka datang. Ya. Maka ketika rombongan itu datang ke Mekah dan orang-orang Mekah bertanya kepada rombongan itu, betul seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Orang-orang Quraisy juga minta kepada Rasulullah untuk menggambarkan, coba gambarkan itu bagaimana itu Masjidil Aqsa. Kalau betul-betul kau sampai ke sana. Ya. Sempat Rasulullah SAW agak bingung, ya, karena dia mengatakan saya datang ke sana di waktu malam hari gelap, saya tidak bisa menggambarkannya. Tiba-tiba malaikat Jibril membentangkan sayapnya di hadapan Rasulullah SAW seperti layar, langsung kelihatan itu. Maka Rasulullah menggambarkan itu, Masjidil Aqsa pintunya sekian lebarnya, dengan rincinya di Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang Quraisy terheran-heran, ini Muhammad sejak kapan ya Masjidil Aqsa tidak pernah ke sana? Tapi apa ujung-ujungnya orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad betul-betul tukang sihir. Ujung-ujungnya sampai di situ. Ya, bukannya beriman dengan beliau. Kemudian yang ketiga, syaja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muwajahatil musyrikin bi amrin yunkiruhu uquluh. Ya. Di sinilah posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berani menampakkan kebenaran itu sekalipun dengan sesuatu yang diingkari oleh akal orang-orang musyrik. Ya. Akal orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, zuhuru iman as-siddiq al-qawi. Ya. Nampaknya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu kuat percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, sempat Abu Bakar diceritakan juga oleh orang lain yang mengatakan bahwasanya coba lihat Muhammad sudah gila. Masa dia mengatakan mereka perjalanan satu malam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit yang ke-7. Ya. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Beliau mengatakan ya saya percaya dengan itu. Beliau tidak pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, syarbu Nabi li labanin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini ketika beliau memilih minuman susu tadi dibandingkan dengan yang lainnya. Khamar dengan asal, ada pilihan lain yaitu khamar, ada juga madu. Ya. Karena seandainya Rasulullah SAW memilih khamar, ya, ini musibah bagi kita. Ya. Kalau khamar dihalalkan, ya. Tapi madu ini kinayah, ibaratnya adalah dunia. Ya.
maka dunia, kalau Rasulullah mengambil madu itu, maka umatnya akan tercenderung dengan dunia ini. Jadi Rasulullah tidak pilih madu saja, nah luar biasa kecenderungan kita terhadap kehidupan dunia. Kemudian yang keenam, salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya dalilun ala annahum sallamu lahul qiyada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Aqsa mengimami para malaikat, para nabi, ini menunjukkan bahwasanya para nabi telah memberikan kepemimpinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengimami seluruh para nabi. Maka dikatakan an-nabi sayyidul anbiya wal mursalin, ya. Nabi itu adalah penghulu segala nabi dan para rasul, ya. Kemudian apa ini ya? Irtibat bainal Masjidil Aqsa wal Masjidil Haram wara'ahu hukmun wa dalalatun wa fawaid. Ya. Maka di sini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikaitkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, nah ini menunjukkan juga adanya hubungan yang kuat antara kedua tempat tersebut, kedua tempat suci tersebut, ya. Dan memang Masjidil Aqsa merupakan salah satu kiblat pertama, ya. Ini merupakan kiblat pertama umat Islam. Nah, disebutkan dalam kitab ini, Rabtu yushirul muslimina bi mas'uliyatihim nahwu Masjidil Aqsa. Ini juga menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, ya, yang merupakan tempat mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabtu yushir bi anna tahdid Masjidil Aqsa huwa tahdidil Masjidil Haram wa ahlihi. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika dikaitkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kapan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu terancam eksistensinya, itu juga adalah ancaman bagi Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Kemudian pelajaran selanjutnya, ahammiyatus salati wa azim manzilatiha. Ini menunjukkan akan kedudukan dan keagungan daripada ibadah salat itu. Ya, kenapa? Karena seluruh ibadah dalam agama kita itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Diturunkan langsung oleh Allah ke dunia ini, kecuali salat. Ketika Allah menerima syariat salat ini, Rasulullah itu diundang langsung naik ke langit ke-7. Di sanalah boleh menerima perintah salat itu. Ini menunjukkan begitu pentingnya ibadah salat ini. Kemudian tahaddus Rasulullah SAW an makhatir al-amrad al-ijtimaiyah wa bayyana 'uqubatuha. Ya, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita lewat Isra dan Mi'raj itu tentang penyakit-penyakit sosial dengan masyarakat. Kan banyak ya, masalah minum khamar, akan ada di umatnya akan meminum khamar, ada yang berzina, ada yang menggunjing, ceritakan semua dan diperlihatkan langsung oleh Allah balasan-balasan di akhirat nanti, ya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan idrakus sahabati li ahammiyatil Masjidil Aqsa. Ya. Dari sini para sahabat bisa menangkap begitu pentingnya kedudukan daripada Masjidil Aqsa. Ya, makanya para sahabat itu semenjak dahulu sudah berangan-angan dan bercita-cita untuk bisa menguasai Palestina atau Masjidil Aqsa, dan terwujud pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Terakhir yang sering ditanyakan itu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj? Ya. Yang ada riwayatnya memang ada dua versi dari kalangan sahabat. Ada sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Tuhannya. Ada sahabat seperti riwayat Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya ulama berusaha menggabung dua pendapat ini dan mengatakan kalau dikatakan Rasulullah melihat dengan kasat matanya itu tidak mungkin. Ya,
Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah melihat bi'ainil qalb, dengan mata hatinya. Ya, mata hatinya. Yang menunjukkan hal ini ketika Rasulullah sendiri ditanya, ya, hal tara rabbak, ya, apakah ya Rasul, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Tuhanmu ketika engkau naik? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anni arahu, yang saya lihat itu adalah cahaya. Ya, cahaya. Lau kushifat atau lau kushifa la ahrakat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaru. Yang seandainya cahaya ini disingkap, maka kesucian wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar segala sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipandang, ya. Jadi hijabnya antara Allah dengan hambanya itu adalah cahaya. Ya, cahaya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, dan secara zat itu Allah terpisah dengan makhluknya, dibatasi dengan cahaya. Ya. Dan ini kalau mau dijelaskan dalam hadis ini sangat jelas, ya, kalau dikatakan tidak mungkin Allah menyatu dengan hambanya. Tidak mungkin juga Allah di dunia berada di mana-mana. Tapi yang ada di dunia ini adalah ketika dikatakan Allah Maha dekat, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu di mana saja kalian berada, Allah bersama dengan kalian. Itu adalah ma'iyatul ilm, kebersamaan Allah dalam hal pengetahuan, ilmunya Allah. Artinya manusia itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara zati, ta'ala Allah, yang maha suci Allah tidak mungkin mau menyatu atau berdekatan dengan hamba-hambanya. Sangat jauh berbeda antara zat Allah dengan makhluknya. Ya. Sekarang demikian pengawasan kita pada malam hari ini. Sudah lewat waktu, ya? Antara pertanyaan? Sudah, ya? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj ini, ya. Perjalanan yang luar biasa, merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan puncaknya itu adalah disyariatkannya ibadah salat pada perjalanan tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, ya. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau demikian kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.